Pertempuran Towton yang terjadi pada tanggal 29 Maret tahun 1461 adalah salah satu pertempuran terbesar dan paling berdarah dalam Perang Mawar, konflik yang berlangsung antara dua keluarga bangsawan besar Inggris, yaitu House of Lancaster, simbolnya merah, dan House of York, simbolnya putih, yang memperebutkan tahta Inggris. Latar belakang Perang Mawar. Perang Mawar dimulai karena ketegangan dalam dinasti kerajaan Inggris, di mana ada persaingan tentang siapa yang memiliki hak sah untuk memerintah. Kedua pihak ini berasal dari keturunan kerajaan yang berbeda, tetapi keduanya mengklaim tahta Inggris. Pertempuran Towton. Tempat pertempuran ini berlangsung di Towton, sebuah desa di utara Inggris. Pasukan York dipimpin oleh Edward, Duke of York, yang kemudian menjadi Edward keempat. Pasukan Lancaster dipimpin oleh Raja Henry ke-6. Kondisi pertempuran ini terjadi pada hari yang sangat dingin, dengan salju lebat yang membuat kondisi bertempur sangat sulit. Hasil, pasukan York berhasil meraih kemenangan besar. Estimasi korban tewas mencapai sekitar 28.000 orang, menjadikannya pertempuran dengan jumlah korban terbanyak dalam Perang Mawar. Dampak dari kemenangan pasukan York. Kemenangan ini membuka jalan bagi Edward keempat untuk mengklaim tahta Inggris dan memulai pemerintahannya sebagai raja pada tahun 1461, menggantikan Henry ke-6 yang berasal dari House of Lancaster. Ini juga memperburuk persaingan antara kedua rumah tersebut dan memperpanjang konflik yang akhirnya berlanjut selama beberapa dekade hingga akhirnya dimenangkan oleh House of Tudor pada tahun 1485. Pertempuran Towton adalah simbol dari betapa sengitnya perebutan kekuasaan dalam sejarah Inggris, yang menggambarkan kekerasan politik dan ketegangan sosial yang terjadi pada masa itu. 1871 Royal Albert Hall dibuka oleh Ratu Victoria. Royal Albert Hall adalah salah satu gedung konser paling ikonik di dunia, terletak di South Kensington, London, Inggris. Berikut adalah sejarah singkatnya. Asal mula, gedung ini ide dari Pangeran Albert, suami Ratu Victoria, sebagai Hall of Arts and Sciences, aula seni dan sains. Tujuannya adalah untuk menciptakan ruang publik yang besar untuk mempromosikan seni dan ilmu pengetahuan. Setelah Pangeran Albert meninggal pada tahun 1861, Ratu Victoria memutuskan untuk membangun aula tersebut sebagai monumen peringatan untuknya, dan menamainya Royal Albert Hall. Pembangunan dan pembukaan. Pembangunan dimulai pada tahun 1867. Royal Albert Hall resmi dibuka pada tanggal 29 Maret tahun 1871 oleh Ratu Victoria. Arsitektur. Gedung ini dirancang oleh Kapten Francis Fouke dan Mayor Jenderal Henry Y. Scott dari Royal Engineers. Arsitekturnya yang megah bergaya Italia, dengan kubah elips besar yang menjadi ciri khasnya. Coca-Cola pertama kali diciptakan pada tahun 1886 oleh Dr. John Pemberton, seorang apoteker dari Atlanta, Georgia. Awalnya, minuman ini dirancang sebagai tonik obat untuk mengatasi berbagai keluhan, termasuk sakit kepala dan kelelahan. Pemberton mencampurkan ekstrak daun coca dan biji cola, yang memberi nama pada minuman ini, dengan air soda. Setelah diintroduksi ke pasar, Coca-Cola mulai berkembang pesat, terutama setelah Asa Candler membeli hak patennya pada 1891 dan memulai strategi pemasaran besar-besaran. Pada awal abad ke-20, Coca-Cola menjadi salah satu merek paling terkenal di dunia, dan hingga kini tetap menjadi salah satu merek minuman terbesar. 1974 ditemukannya prajurit terakota di Xi'an, Tiongkok, yang menjadi salah satu temuan arkeologi terbesar abad ke-20. Pasukan terakota adalah kumpulan patung prajurit dan kuda yang dikubur bersama Kaisar Qin Shi Huang, pendiri dinasti Qin dan Kaisar pertama Tiongkok, untuk menemaninya di akhirat. Pasukan ini ditemukan di dekat makamnya di Xi'an, Provinsi Shaanxi, Tiongkok, pada tahun 1974 oleh para petani lokal. Fakta menarik tentang pasukan terakota jumlah yang sangat besar, diperkirakan ada lebih dari 8.000 prajurit, 130 kereta kuda, 520 kuda, dan 150 kavaleri dalam kompleks makam. Setiap patung unik meskipun dibuat dalam jumlah besar,
Setiap patung memiliki ekspresi wajah, gaya rambut, dan detail pakaian yang berbeda. Teknik pembuatan yang canggih, patung-patung ini dibuat dengan cetakan, lalu dirakit dan diberi detail tangan sebelum dibakar dalam tungku. Awalnya, mereka juga dicat dengan warna cerah, tetapi warnanya memudar setelah terpapar udara. Ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 1974, sekelompok petani yang menggali sumur menemukan pecahan-pecahan patung yang akhirnya mengarah pada penggalian besar-besaran. Tujuan spiritual dan simbolis pasukan ini dibuat untuk melindungi Kaisar Qin Shi Huang di alam baka, sesuai dengan kepercayaan masyarakat Tiongkok kuno. Merupakan situs warisan dunia. UNESCO menetapkan pasukan terakota sebagai situs warisan dunia pada tahun 1987. Hingga kini, penggalian masih terus dilakukan, karena kompleks makam Kaisar Qin Shi Huang sangat luas dan diyakini masih menyimpan banyak rahasia. Peresmian Bandara Internasional Incheon resmi dibuka pada tanggal 29 Maret tahun 2001, menggantikan Bandara Gimpo sebagai bandara utama di Seoul, Korea Selatan. Bandara ini menjadi salah satu yang terbesar dan tersibuk di dunia, dikenal karena fasilitasnya yang modern dan layanan berkualitas tinggi. Pada tahun 2004, 7 negara Eropa Timur secara resmi bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Ketujuh negara tersebut adalah Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Rumania, Slovakia, Slovenia. Bergabungnya ketujuh negara ini merupakan perluasan keanggotaan NATO yang signifikan, terutama setelah berakhirnya Perang Dingin. Perluasan ini menandai perubahan lanskap keamanan Eropa dan mencerminkan aspirasi negara-negara Eropa Timur untuk berintegrasi dengan struktur keamanan Barat. Berikut beberapa poin penting terkait peristiwa ini. Perluasan ini dipandang sebagai langkah penting dalam memperkuat stabilitas dan keamanan di Eropa Timur. Keanggotaan NATO memberikan jaminan keamanan kolektif bagi negara-negara anggota, di mana serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Bergabungnya negara-negara ini ke dalam NATO juga mencerminkan transisi politik dan ekonomi mereka setelah runtuhnya Uni Soviet dan Blok Timur.